dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur adalah haji yang ketika dia melaksanakan ibadah hajinya sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian ketika dia pulang dia melakukan sebagaimana yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Bahkan para ulama mengatakan di antara tanda seseorang hajinya mabrur, idza raja'a kana ahsan mimma kan. Ketika dia pulang, maka dia lebih baik dari sebelum haji. Ketika dia pulang, semangat ibadahnya lebih baik daripada sebelum dia haji. Ketika dia pulang, ibadahnya lebih rajin daripada sebelum dia haji. Ini di antara alamat tanda-tanda haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang mempunyai keistimewaan. Keistimewaan tersebut tidak ada di dalam ibadah salat, meskipun salat lebih utama daripada haji. Tidak ada di dalam ibadah puasa ataupun zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuhu." Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan hubungan suami istri selama mereka melakukan ibadah haji, maka akan keluar darinya dosa-dosanya bagaikan dia terlahir dari rahim ibunya. Ini artinya ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajjul mabrur, akan meleburkan dosa-dosa semuanya, baik itu adalah dosa besar ataupun dosa kecil dari orang yang melakukan ibadah haji tersebut. Karenanya ibadah haji begitu luar biasa fadilahnya. Ibadah haji sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, "Man takallafa lil haji syauqan ila baitillah wa hirsan li iqamatil fariidah kana imanuhu akmal wa thawabuhu a'zam wa ajzal, lakin bi syarti an la yudayyi'a bi sababihi fariidatan minal faraid. Idza kana kadzalika kana waqi'an fil ithmi kaman bana qasran wa hadama misra." Beliau mengatakan, seseorang yang melaksanakan ibadah haji karena rindu ke Baitullah, karena ingin melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu, maka imannya sempurna, pahalanya lebih besar dan lebih agung. Tapi dengan syarat tidak menyia-nyiakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Jika kemudian dia menyia-nyiakan salatnya, dia menyia-nyiakan zakatnya karena ingin melaksanakan ibadah haji, maka orang tersebut bagaikan orang yang membangun istana dengan menghancurkan satu kota semuanya. Ini artinya bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan fadilah yang besar jika kemudian dia mendapatkan haji yang mabrur, terlebur dosa-dosanya, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Para ulama juga mengatakan, ibadah haji di samping mengajarkan kita untuk lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mengajarkan kita untuk lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada nilai-nilai sosial, ada dimensi sosial yang tersirat di dalam ibadah haji. Di antaranya ada nilai kesamaan. Ketika jamaah haji semuanya datang dari segala penjuru dunia, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq.
serukan wahai Ibrahim tentang perintah haji, maka niscaya mereka akan datang meskipun harus berjalan kaki, meskipun harus menunggangi onta yang kurus sekalipun. Mereka datang dari segala penjuru. Umat Islam datang dari segala penjuru ke tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama, mengenakan pakaian yang sama, dan pakaian mereka tidak membedakan antara pejabat dan rakyat, tidak membedakan antara konglomerat dan orang yang fakir dan miskin. Semuanya sama, mengenakan pakaian serba putih. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, di dalam haji wada, beliau mengatakan, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid, kullukum li Adam wa Adamu min turab, akramukum indallahi atqakum, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya ayah kalian adalah satu. Semua kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang yang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Ini artinya bahwa kita semuanya sama. Tidak ada perbedaan di antara kita, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang punya jabatan tinggi ataupun yang tidak punya jabatan apa-apa. Ketika mereka haji, mereka semuanya sama. Mereka tanggalkan pakaian kesombongan mereka, pakaian yang membedakan satu dengan yang lainnya. Semuanya sama, melakukan ritual yang sama di tempat yang sama. Itu menunjukkan bahwa kita semuanya sama, tidak ada bedanya, kecuali yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai persaudaraan di antara jamaah haji yang datang dari segala penjuru dunia. Mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya, tapi mereka disatukan dalam persaudaraan Islam, disatukan dalam satu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatukan kita, dan ikatan keimanan kita, ikatan agama kita terkadang lebih kuat daripada ikatan persaudaraan nasab kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisyahri wal humma." Perumpamaan seorang muslim, perumpamaan orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang mereka, dalam perhatian mereka, dan di dalam pertolongan mereka, semuanya bagaikan satu tubuh. Jika ada di antara bagian anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, bahkan tidak bisa tidur dan merasakan demam semuanya. Inilah kita, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang mukmin adalah ikhwah, bagaikan saudara. Sehingga di dalam ibadah haji yang dilakukan oleh seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, mereka diikat, disatukan dengan ikatan agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah haji ada nilai saling menghormati dan tidak menzalimi. Bahkan ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah sekalipun, para ulama mengatakan tidak boleh kita kemudian menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain karena ingin mencium hajar aswad, kemudian menzalimi orang lain. Karena ingin melakukan salat di depan makam Ibrahim, maka kemudian kita menghalangi orang lain untuk melakukan salat di tempat yang sama. Karena ingin berlama-lama di Raudhah, maka kemudian kita berada di situ berdoa selama mungkin agar kemudian orang lain tidak bisa melakukan doa yang sama di tempat tersebut. Para ulama mengatakan
tidaklah boleh kita menzalimi karena hanya ingin melakukan perbuatan yang sunnah. Ingat bahwa sesama muslim ada juga hak, sebagaimana kita punya hak, mereka juga punya hak untuk berdoa di tempat yang sama, di depan multazam, di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Seorang muslim adalah bagaikan saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh mendustakannya, dan tidak boleh merendahkannya. Takwa itu ada di dada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat 3 kali kepada dadanya. Ini artinya bahwa kita hendaknya saling menghormati dan tidak boleh menzalimi. Inilah nilai-nilai yang ada di dalam ritual ibadah haji, yang jika kemudian kita lakukan di keseharian kita, maka kita akan menjadi soleh, orang yang soleh dalam ibadah dan soleh dalam muamalah. Jika itu semuanya kita lakukan, maka akan terbentuk masyarakat yang adil, masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai, dan itulah yang kita idam-idamkan. Karenanya kemudian kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.